Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Saber Asia, program studi perkuliahan jarak jauh informatika. Uh, Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang jawaban dari ujian akhir semester di mata kuliah Data Science di kelas IT 402. Oke, di sini kami diberikan soal yaitu membuat video presentasi. Eh, yang pertama memilih salah satu topik pembahasan tentang metode clustering yaitu partitioning clustering atau hierarchical clustering. Terus kemudian yang kedua di soal nomor 2 pembahasan tentang implementasi metode classification decision tree. Terus kemudian yang ketiga uh, pembahasan tentang implementasi analisis regresi pada suatu perusahaan atau instansi. Nah, langsung saja kita ke uh, materinya. Yang pertama di metode clustering saya mengambil partitioning clustering. Mohon maaf. Oke, kita langsung ke slide-nya aja. Oke, pertama apa sih? Kita akan membahas tentang apa sih itu clustering. Nah, clustering adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan entitas-entitas yang memiliki kesamaan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ini berguna membantu kita mengidentifikasi pola, struktur, atau kelompok dalam data. Terus kemudian apa itu partitioning clustering? Nah, metode ini sebenarnya bertujuan untuk membagi data menjadi sejumlah kelompok yang disebut partisi, di mana setiap objek termasuk dalam satu partisi tertentu. Nah, terus ada yang namanya algoritma K-means, yaitu salah satu algoritma yang paling umum digunakan dalam partitioning clustering adalah algoritma K-means. Nah, algoritma ini bekerja dengan mengelompokkan data ke dalam kelompok yang diwakili oleh K titik pusat. Nah, terus langkah-langkahnya adalah yang pertama itu inisialisasi pusat, terus yang kedua pengelompokan data, kemudian perhitungan pusat baru, nah, kemudian iterasi. Nah, itu kalau di inisialisasi pusat itu memilih K titik awal secara acak sebagai pusat kelompok, terus kemudian setiap data diberikan kelompok dengan pusat terdekat. Kemudian di perhitungannya itu menghitung pusat baru untuk setiap kelompok berdasarkan rata-rata di dalam kelompok. Kemudian di iterasi, nah, ini diulang langkah kedua dan ketiga tadi itu diulang hingga pusat tidak berubah secara signifikan atau jumlah iterasi tertentu tercapai. Nah, apa keuntungannya? Ya sederhana. Ya, yang pertama itu sederhana dan efisien. Kemudian yang kedua cocok untuk data besar. Kemudian bekerja dengan baik ketika cluster memiliki bentuk geometri yang jelas. Terus kemudian apa kekurangannya? Nah, yang pertama itu sensitif terhadap titik awal yang dipilih. Terus yang kemudian tidak cocok untuk cluster dengan ukuran atau bentuk yang berbeda. Nah, untuk contoh penggunaannya itu dalam analisis pasar, K-means dapat membantu pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka. Nah, sebagai kesimpulan, partition and clustering adalah metode penting dalam analisis data yang membantu kita memahami pola-pola dan kelompok-kelompok dalam data kita. Nah, K-means salah satu algoritma dalam partitioning clustering memiliki keuntungan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan saat memilihnya. Kemudian lanjut kita ke yang nomor 2, yaitu implementasi metode classification decision tree. Nah, seperti pada slide sebelumnya, sebelum kita melanjut, kita harus pahami dulu apa sih itu classification decision tree. Nah, ini adalah metode yang berbentuk dari machine learning yang digunakan untuk memprediksi label kategori dari suatu data berdasarkan jumlah atribut. Nah, kemudian ini decision tree ini adalah model yang berbentuk pohon yang terdiri dari node dan cabang. Nah, setiap node itu mewakili keputusan atau pilihan dan setiap cabang menghubungkan node ke keputusan berikutnya. Pohon ini membantu kita untuk sampai pada prediksi akhir. Kemudian bagaimana langkah-langkah membangunnya? Ya, yang pertama kita memilih atribut yang terbaik, terus yang
kedua pembentukan node, kemudian pengulangan langkah 1 dan 2 itu langkah-langkah untuk setiap cabang hingga mencapai kondisi terhenti. Kemudian yang terakhir pemberian label. Nah, pemberian label ini pada daun pohon yang merupakan hasil klasifikasi. Apa keuntungannya menggunakan klasifikasi anti-Casing tree? Yaitu pertama, mudah dimengerti dan divisualisasikan. Kemudian kedua, bisa digunakan untuk klasifikasi data numerik atau kategorikal. Kemudian dapat mengatasi outlier dan nilai yang hilang. Kemudian kekurangannya apa? Yang pertama, rentan terhadap overfitting, yaitu kondisi di mana model terlalu rumit dan cocok dengan data pelatihan dengan sangat baik, tetapi buruk dalam melakukan prediksi pada data baru. Kemudian selanjutnya itu tidak selalu efektif pada data dengan banyak atribut. Nah, contoh implementasinya itu dalam industri e-commerce, Anti-Casing tree dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu transaksi adalah penipuan atau bukan berdasarkan pola pembayaran dan perilaku pengguna. Nah, kemudian kita masuk ke implementasi analisis regresi dalam suatu perusahaan atau instansi. Nah, apa itu analisis regresi? Ya, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Nah, tujuannya itu dalam bisnis untuk membuat model yang dapat digunakan memprediksi hasil berdasarkan variabel-variabel yang ada. Nah, ini membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih informasional dan terinformasi. Kemudian langkah-langkahnya, pertama identifikasi variabel, terus kemudian mengumpulkan data, kemudian analisis data, lanjut ke membangun model regresi, validasi dan evaluasi, kemudian implementasi dan prediksi. Nah, jenis-jenis analisisnya itu ada regresi linear sederhana, kemudian linear berganda, kemudian regresi logistik. Nah, apa itu linear sederhana? Yaitu menghubungkan satu variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian yang berganda itu menghubungkan beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Nah, kemudian yang logistik digunakan untuk memprediksi probabilitas hasil binar. Nah, untuk contoh implementasinya kembali ke e-commerce, analisis regresi dapat digunakan untuk memprediksi penjualan produk berdasarkan faktor-faktor seperti harga, promosi, dan cuaca. Apa keuntungan dari analisis regresi dalam bisnis? Yang pertama itu memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antar variabel. Terus selanjutnya membantu dalam perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan. Kemudian dapat digunakan untuk memprediksi tren dan hasil di masa depan. Nah, tantangannya itu memerlukan kualitas data yang baik untuk hasil yang akurat. Kemudian memerlukan pemahaman statistik yang memadai untuk interpretasi yang benar. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.